Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang budaya perusahaan dan dampak dan implikasi. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani dengan NPM 1910103005 dan teman saya. Saya Kamila, NPM 1910103010. Di sini kami akan membahas tentang sebab materi yang pertama yaitu budaya perusahaan, yang kedua etika dan budaya, yang ketiga budaya berdasarkan kepatuhan dan budaya berdasarkan nilai-nilai, dan yang keempat yaitu kepemimpinan etis dan budaya kepemimpinan. Yang pertama, budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan asumsi yang dibangun dan dianut bersama oleh organisasi sebagai modal dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan proses integrasi internal. Budaya perusahaan dianggap sebagai alat untuk menentukan organisasi, mengarahkan apa yang boleh dilakukan, mengarahkan bagaimana mengalokasikan sumber dayanya, mengelola sumber daya organisasinya, dan sumber daya manusia, serta sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungannya. Contoh dari budaya perusahaan itu sendiri seperti jadwal kerja perusahaan dari jam 7 sampai jam 4 sore. Contoh lain, misal di jam kerja itu ada shift atau bergantian selama 24 jam. Tidak ada budaya dalam perusahaan yang statis. Budaya perusahaan dapat berubah, namun akan ada dampaknya. Dampaknya yaitu jika tidak cocok terhadap budaya dalam perusahaan, maka akan membuat tidak nyaman. Seseorang tidak dapat mengubah budaya, tetapi jika ada pemimpin yang kuat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap budaya perusahaan. Jadi, budaya perusahaan dapat memberikan arahan dan stabilitas pada masa sulit, tetapi bisa menjadi hambatan di waktu lain. Selanjutnya, etika dan budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan pengertian budaya secara umum adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dalam bermasyarakat mengenai baik buruknya suatu nilai. Selanjutnya, budaya yang etis merupakan budaya di mana para karyawan didorong dan diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis walaupun aturan dan hukum tidak mewajibkannya. Budaya etis dapat berdampak alat pencegah terhadap kerugian yang akan menimpa para pemegang kepentingan perusahaan dan meningkatkan laba yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu budaya berdasarkan kepatuhan dan budaya berdasarkan nilai-nilai. Berdasarkan kepatuhan, yaitu menekankan kepatuhan terhadap peraturan sebagai tanggung jawab utama etika. Kepatuhan hanya sekuat dan setepat peraturan yang diharapkan untuk dipatuhi para pekerjaannya. Sedangkan berdasarkan nilai, yaitu budaya yang memperkuat seperangkat nilai tertentu daripada seperangkat peraturan tertentu. Jadi ketika peraturan tidak dapat digunakan, maka perusahaan harus mengandalkan pada integritas pribadi tenaga kerjanya pada saat suatu keputusan dibuat. Jadi lebih fleksibel dan berpikir jauh ke depan. Kepemimpinan yang efektif dan kepemimpinan etis juga berperan penting dalam menciptakan dan mengubah budaya perusahaan. Pemimpin yang etis adalah pemimpin yang transformatif atau transaksional menggunakan metode sesuai etika untuk memberdayakan para bawahan dalam mengambil inisiatif dan memecahkan masalah. Pemimpin dinilai efektif jika dapat mengubah perusahaan menjadi perusahaan yang produktif, efisien, dan menguntungkan. Selanjutnya yaitu contoh budaya berdasarkan kepatuhan. Contohnya yaitu berfokus pada audit, berdasarkan transaksi, berfokus pada perhitungan finansial,
bertujuan pada kepatuhan, berfokus pada kebijakan dan prosedur, ketaatan pada kebijakan, berfokus pada biaya yang dianggarkan, mencakup audit selama beberapa tahun. Sedangkan contoh budaya berdasarkan nilai-nilai yaitu berfokus pada bisnis, berdasarkan proses, berfokus pada pelanggan, pengidentifikasian resiko untuk peningkatan proses, berfokus pada manajemen resiko, fasilitator perusahaan, akuntabilitas terhadap hasil perbaikan kinerja, dan kesempatan atas posisi manajemen lainnya. Selanjutnya, kepemimpinan etis dan budaya perusahaan. Kepemimpinan etis adalah prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Kepemimpinan etis ini menerapkan gaya kepemimpinan yang menunjukkan perilaku seorang pemimpin yang normatif. Kepemimpinan etis memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama, berkeadilan, di mana seorang pemimpin memperlakukan semua anggota tim secara sama. Yang kedua, menghormati orang lain, menghargai dan menunjukkan rasa hormat kepada sesama tim. Ketiga, kejujuran, yaitu pemimpin etis menyampaikan fakta secara transparan. Yang keempat, fokus pada penguatan tim. Di sini, maksudnya pemimpin etis menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat tim. Yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan nilai. Selanjutnya, budaya perusahaan berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya perusahaan juga merupakan fondasi yang berisi norma, nilai-nilai, dan cara kerja karyawan, serta kebiasaan yang bermuara kepada kualitas. Budaya perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, budaya komunal atau communal culture, yaitu memberi anggotanya rasa memiliki dan juga didorong tugas. Yang kedua, budaya jaringan atau network culture, yaitu anggota adalah sebagai teman dan keluarga yang memiliki kontak dekat dan peduli satu sama lain. Selanjutnya, mercenary culture, yaitu berfokus pada tujuan ketat. Tujuan harus dipenuhi dan pekerjaan harus dilakukan dengan cepat. Yang terakhir, budaya terfragmentasi atau fragmented culture, yaitu rasa memiliki dan identifikasi dengan organisasi biasanya sangat lemah. Para individualis merupakan organisasi dan komitmen mereka diberikan pertama kepada anggota individu dan pekerjaan tugas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.